pemakaiannya. Oke, untuk tahap pertama itu adalah kita akan memasuki pengenalannya dulu. Jadi YouTube Studio ini merupakan bagi para YouTuber sudah tidak bisa lagi menggunakan ini gitu. Lihat satu-satu di dalam videonya. Itu butuh memakan waktu. Jadi di sini YouTube mengemas dalam keseluruhan komentar itu dikemas dalam jadi satu menu komentar. Terus berikutnya adalah subtitle. Nah, subtitle ini biasanya sering dipakai juga untuk YouTuber yang membahas konten pembelajaran gitu. Nah, di situ biar lebih menjelaskan lagi isi dari video menggunakan subtitle. Yang berikutnya text, terus yang berikutnya adalah audio library. Nah, untuk audio library ini, nah biasanya YouTube memberikan banyak sekali audio-audio yang YouTube berikan itu secara gratis gitu teman-teman. Jadi dengan kita gunakan audio dari YouTube, kita tidak perlu khawatir untuk background kita itu kena copyright gitu ya teman-teman, karena ini memang sudah disediakan oleh YouTube dan ini udah diatur oleh AI-nya dari YouTube gitu. Jadi aman gitu untuk menggunakan audio library. Yang tidak aman itu kita menggunakan lagu-lagu yang umum gitu, misalnya lagu pop atau lagu yang lainnya kita masukkan ke dalam video gitu. Itu nanti khawatirnya kena copyright. Terus yang setting, nah setting ini sebenarnya banyak yang sekali orang yang masih belum tahu. Nah, setting ini kita dapat bisa memudahkan kita untuk mengatur atau mengelola YouTube secara bersama gitu. Misalnya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu tim YouTube-nya sendiri gitu. Nah, owner dari tim YouTube-nya misalnya bisa atau gitu. Nanti dari si Tupak bisa ini membuat beberapa manajer YouTube-nya, mereka bisa mengelola videonya. Terus adalah send feedback. Ketika kita dapat report dari YouTube, terus sekiranya itu kurang pas gitu, adalah banyak video. Jadi bahan video yang diupload, kalau misalnya mau mengeditnya di YouTube Studio, jadi YouTube Studio itu ada editing untuk videonya gitu. Nah, video yang diupload itu kan pilih mana? Pilih yang banyak video atau satu video yang durasinya panjang. Kalau misalnya kita pilih banyak video di YouTube dulu, itu saya masih ingat sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu YouTube masih bisa masukkan atau mengedit dari beberapa video nanti dijadiin jadi satu gitu. Itu waktu masih YouTube klasik. Tapi untuk saat ini itu YouTube sudah tidak sudah beralih gitu dari YouTube menjadi YouTube beta gitu. Sebenarnya waktu YouTube klasik dulu itu fitur-fiturnya lebih lengkap gitu. Tapi sekarang fitur-fiturnya malah banyak yang dihilang. Untuk YouTube Studio yang sekarang editingnya itu hanya, ayo teman-teman di sini pasti bakalan ada plus minusnya antara editor YouTube Studio dengan editor YouTube yang lain. Nanti bakalan bahas untuk minusnya. Oke, yang berikutnya adalah pengenalan tools. Nah, pengenalan tools, kalau dulu YouTube Studio banyak sekali ya tools-toolsnya. Ya, tapi walaupun juga tidak sekompleks dengan Adobe Premiere ataupun After Effects ya teman-teman ya. Di sini tools yang utama yang itu hanya ini aja teman-teman. Hanya tools ini aja kita sudah bisa mengedit sebuah video yang lumayan bagus. Yang pertama itu adalah trim. Ini adalah ya, tempatnya di sini. Terus trim ini untuk ngotong foto video kayak gini yang tidak diperlukan nanti videonya bisa Terus yang berikutnya adalah frames gitu. Terus yang berikutnya adalah video. Ini video tuh yang di sini nanti ada videonya atau line video, kita bisa sebut video. Berikutnya adalah audio. Yang audio itu yang dibawa videonya kayak apa ya? Kayak grafik audio gitu yang naik turun. Terus yang di sini adalah zoom in, zoom out. Nanti detailnya kita akan bahas di sesi tutorialnya ya teman-teman ya. Kalian sambil dipraktekkan juga. Oke, yang berikutnya adalah studi kasusnya. Studi kasusnya apa aja kira-kira yang bisa diedit menggunakan YouTube Studio? Jadi apa sih? Jadi enggak sih misal terhadap video yang udah kita upload di YouTube ataupun pada saat live streaming ternyata kita ada yang salah ngomong gitu. Terus kira-kira reaksi kita apakah harus render ulang gitu kan? Kalau misalnya editing videonya
ini kan di After Effects gitu. Kita nggak mau ngedit di ini di videonya. Itu banyak resiko teman-teman. Kalau misalnya resiko yang pertama, kalau video tadi kita upload, tapi ternyata penontonnya udah banyak, tapi ternyata di situ ada data yang krusial yang tidak boleh ditampilkan. Mau nggak mau kan kita harus hapus videonya untuk menghilangkan data ataupun video yang krusial itu. Nah di sini yang krusial itu. Tapi kalau misalnya kita editnya menggunakan video langsung gitu, nah kita bisa langsung potong bagian yang tidak seharusnya ditampilkan di dalam video. Misalnya ada 10 detik nih bagian yang seharusnya ditampilkan di dalam video kita. Kalau misalnya kita menggunakan After Effects kan yang pertama, atau misalnya kita menggunakan Adobe Premiere kan yang beberapa kasusnya yang pertama video kita harus hapus. Terus kedua durasi video juga, waktu tayang ataupun jam tayang dari video tersebut itu nanti hilang kalau misalnya dihapus. Tapi kalau misalnya kita editnya dari langsung, itu jam tayang tetap tidak bakalan hilang ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah live video. Nah, live video ini kita bisa edit juga gitu. Nah, di YouTube video itu, kalau misalnya teman-teman ada yang di sini itu ada YouTuber gaming ya, atau misalnya ada YouTuber vlogging tapi yang live gitu. Tiba-tiba kalau misalnya YouTuber gaming pada saat kita mati kan hero kita. Nah, di situ kita harus menunggu kan ya teman-teman ya. Tapi harus menunggu kan. Oke lah, pada saat live nggak apa-apa. Tapi setelah live itu kita dirapikan gitu. Untuk yang pada saat tayangan yang nggak bagus gitu, itu kita bisa potong gitu. Supaya kenapa gitu dipotong? Nanti kan durasinya jadi singkat. Ya nggak apa-apa durasinya jadi singkat. Yang penting ini kan videonya berkualitas gitu. Jadi subscriber kita atau user dari kita itu bakalan betah di channel kita kalau misalnya video kita itu bagus dan berkualitas teman-teman. Oke, ini juga yang untuk video live ini udah saya dan tim tuh udah terapin juga di YouTube-nya Bisa AI. Terus kemudian adalah tutorial editing. Oke, teman-teman ya, sekarang kita masuk ke tutorial editing gitu. Jadi langkah awalnya nanti kita langsung aja YouTube videonya. Sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Unmuted. Belum ada. Oke, kalau misalnya suaranya putus-putus, nanti bisa moderator nanti boleh kasih tahu ya. Nanti bakal saya ulang lagi yang bagian yang jelasnya. Nanti kita boleh diisi lebih lanjut lagi. Soalnya saya nggak kelihatan nih tampilan ini. Tadi saya lihat PowerPoint-nya. You are now Putus suaranya. Ya, udah normal belum? Udah normal kan? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, jadi untuk videonya yang sudah diproses kayak gini kan, udah proses nih, kita tunggu proses aja. Ini uploadnya makan nggak? Nah, uploadnya saya kurang tahu ya makan kota atau enggak. Kayaknya sih tidak sih. Soalnya ini kalau saya close gitu, ini ada gitu teman-teman. Tetap kalau misalnya pada saat ini kan saat proses ini kita videonya ya, atau kita matiin laptopnya atau kita matiin, kita tidak bakalan ke cancel teman-teman. Yang manual gitu dari folder kita upload ke video, kita matiin videonya ya udah gitu ke cancel gitu, gagal upload. Ini tidak teman-teman. Terus keuntungan dari sini juga teman-teman, misalnya kita bikin live video kan gitu untuk kalimat-kalimat yang tidak atau untuk durasi-durasi yang seharusnya dihapus itu kita hapus, tapi tadi pada saat save gitu, pada saat penyimpanan gitu, itu kita jangan lakukan save new as gitu, tapi kita langsung aja gitu, biar video tetap ada gitu, biar videonya biar durasinya nggak kepotong gitu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya, kalau kita kena pelanggaran YouTube kita di-suspend kan, kita nggak mau kan YouTube kita di-suspend. Oke, yang berikutnya kita masuk mungkin ke ya, bakal lebih banyak lagi kita akan diskusi. Nah, YouTube audio library gitu kan, bebas copyright.
Oke. Nah, oke teman-teman ya. Sebenarnya nanti kita bakalan lebih detail lagi. Kita bisa diskusi di kolom komentar, misalnya mau yang mic juga boleh, nanti bilang aja dengan panitianya untuk dibuka mic-nya siapa yang mau bicara gitu. Nah, di sini ada materi tambahan ya teman-teman ya. Sebenarnya ini slide terakhir itu thank you gitu. Tapi di sini ada slide tambahan. Jadi untuk yang teman-teman yang siapa nih yang kira-kiranya setuju kita mengadakan webinar berikutnya dengan ini atau bikin animasi menggunakan PowerPoint. Ini saya kasih. Kalau misalnya aja ke Instagramnya bisa atau Tupai, kita adain gitu YouTube editing video menggunakan Instagram gitu. Video bikin mungkin di bulan depan. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Aduh, ini koneksi saya kurang bagus ini. Oke teman-teman, paling sekarang untuk teman-teman yang belum subscribe itu bisa subscribe YouTube-nya Tupai juga ya, dan YouTube-nya Bisa juga. Di situ banyak sekali materi-materi yang menarik, mulai dari editing video, desain, dan yang lainnya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan Mas, untuk mengedit video setelah upload, apakah bisa mengganti musik atau suara? Untuk video setelah upload, apakah bisa mengganti musik atau suara? Bisa sih ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi, bisa. Kalau musik sih bisa ya teman-teman ya. Kalau suara ini maksudnya suara gimana ya? Nah, kalau di sini kan di video ini kan kita misalnya upload nih kan. Kita edit, masuk ke bagian edit. Terus kita pilih ini audio yang tadi ke audio. Nah, di sini kita pilih dulu, tambahkan nih kan. Misalnya kita mau pakai video yang ini. Nah, terus di sini kita kecilkan suara yang aslinya. Nanti otomatis suaranya bakal keganti dengan yang baru videonya. Dengan musik yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dipraktekkan kalau misalnya nanti bisa didiskusikan lagi di YouTube Studio kalau misalnya acara ini masih kurang panjang durasinya. Oke, lanjut mungkin di pertanyaan apa lagi? Oh, yang ini. Mengapa YouTube Studio saat saya mau edit selalu error 404? Itu kadang terjadi. Error 404. Mungkin YouTube lagi mainten gitu kan. Nanti mungkin yang Abdi Fajar mungkin bisa screenshot ke WA saya ya, nanti saya coba bantu solving nanti permasalahan yang error 404-nya ini. Mungkin coba bantu pertanyaan yang dari teman-teman yang di atas dulu kan, kasihan yang udah nanya duluan. Webinar itu kan yang dipotong itu biasanya seperti ini. Kalau di Zoom kan misalnya di Zoom itu adalah acara seminar gitu kan. Nah, di sini kan ada durasi jeda yang cukup lama di sini. Di sini pada saat itu saya terputus koneksi sekitar dari 15 ke hampir 18 detik. Ini kita bisa potong itu untuk ngerapin si videonya gitu. Biar biar lebih bagus lagi aja gitu kan. Lumayan kan 3 menit penonton kalau misalnya ataupun subscriber kita kalau nonton 3 menit koneksinya terputus gitu atau nggak ada apa-apa, mereka bakalan stop videonya, bakalan pindah gitu. Kecuali kalau misalnya ininya kita potong itu dengan YouTube Studio. Kalau cuma untuk potong aja sih kita bisa menggunakan YouTube Studio kan. Di sini kita potong 3 menitnya yang tidak diperlukan. Jadi penonton juga atau subscriber kita juga bakal nyaman gitu untuk nonton YouTube kita. Jadi jawabannya adalah bisa sekali ya kalau misalnya untuk edit video gitu. Terus bisa dibagi juga Pak Sony, kalau misalnya di webinar nih kan, di webinarnya itu ada 3 pemateri gitu kan. Nah, di 3 pemateri kita bisa dibagi juga gitu. Misalnya pemateri 1 nanti videonya 1 gitu, pemateri 2 videonya kedua gitu. Kita bisa dipotong berdasarkan pematerinya gitu atau berdasarkan narasumbernya. Gitu ya Pak Sony ya. Di YouTube ketika upload video di
disajikan sampel thumbnail. Oh ya, mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya kita buka videonya, terus kita ke sini, itu ada sampel thumbnailnya. Terus kita klik di sini, terus ini ya sampel thumbnail yang dimaksud ya. Nah, ada yang ini sama ini kan, berubah kan. Ini ya yang dimaksud. Terus, tapi tidak ada thumbnail yang kita inginkan. Ada cara lain untuk menambahkan thumbnail, terima kasih. Paling kalau misalnya untuk menambahkan thumbnail sih, kita sebenarnya di YouTube hanya menyediakan thumbnail ini aja. Ini juga nggak bakalan bisa berubah sih thumbnailnya. Paling kalau misalnya kita mau di videonya kita screenshot, terus kita sedikit edit gitu. Sedikit edit di editing foto lah gitu. Misalnya kita di editing foto di handphone juga banyak. Di sini kita potong aja, di screenshot kan gitu. Misalnya video fullnya nih kan, bentar. Video fullnya misalnya yang ini. Nah, yang ini kita screenshot aja gitu videonya, screenshot. Terus nanti bagian mana yang mau di screenshot nanti kita tinggal edit lagi terus baru upload. Kalau misalnya kita mau ngerubah pilihan yang ininya sih sepertinya sih tidak bisa gitu karena emang sudah dipilihkan sama YouTube-nya secara otomatis gitu ya. Paling kalau misalnya kita mau yang pengen bener-bener sesuai dari yang kita mau gitu, kita bisa ini upload thumbnail kita yang dari yang tadi, terus misalnya kita tinggal upload aja. Misalnya thumbnailnya ini ya. Nah, thumbnailnya ini saya upload. Nah, thumbnail ini. Nanti thumbnailnya berubah gitu. Paling seperti itu ya. Jadi bisa diganti, tapi kita harus harus edit lagi fotonya gitu. Jadi kalau misalnya yang dari sini sih nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang ini kan thumbnailnya ini nih, kita bisa lakukan save image as. Nanti foto yang ininya bakal kesimpan. Setelah itu nanti fotonya bisa kita edit. Foto yang kesimpan tadi. Misalnya kita mau tambah tulisan gitu di thumbnail itu bisa gitu. Atau mengedit dengan mengedit foto menggunakan PowerPoint juga bisa. Oke. Seperti itu ya paling ya. Untuk rendering dari YouTube Studio itu sebenarnya tidak tergantung ya. Rendering di YouTube Studio ataupun di yang mana aja itu dia tergantung dari durasi videonya. Kalau misalnya videonya panjang itu bisa lama gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin sih saya kan video aslinya kan 18 menit. Terus ini apa? Video yang udah jadinya itu sekitar 2 menit, 2 menit kurang. Itu saya sekitar 15 menit lah untuk render videonya. Tapi untuk render videonya itu kita bisa close, bisa matikan, dia bakal ngerender sendiri gitu otomatis render sendiri. Jadi tidak perlu khawatir gagal render walaupun mati lampu juga karena emang video yang awalnya kan kita udah upload gitu di YouTube gitu. Jadi nggak bakalan ke cancel gitu walaupun kita tinggalin juga. Seperti itu ya. Di sini kita bisa melakukan editing juga, editing video juga atau misalnya buat video atau buat animasi juga itu kita bisa membuat dengan PowerPoint. Kalau misalnya ini mau belajar boleh nanti kita tinggal atur jadwal aja. Nah, nanti kita salah satunya contohnya seperti ini nanti PowerPoint-nya. Nah, bikin animasi sederhana gitu. Jadi ini adalah dasar-dasarnya gitu. Nanti kalau misalnya mau dikembangkan lagi itu teman-teman boleh juga ya teman-temannya kalau misalnya mau dikembangkan lagi. Yang penting sebelum kita kembangkan gitu, yang penting kita harus tahu dasarnya dulu gitu. Kalau misalnya kita udah tahu dasarnya, kita enak nanti mau bikin videonya yang seperti apa, mau ngambil videonya yang seperti apa, itu bakal enak sekali ya teman-teman ya. Yang penting kita paham dulu dasarnya gitu. Begitu juga kan kalau misalnya kita mau editing video di ini kan di Premiere misalnya kan kita harus tahu dulu gitu tools-tools dari Premiere-nya itu seperti apa gitu kan. Kita harus paham dulu gitu tools yang umum digunakannya itu seperti apa gitu. Nah, di YouTube Studio memudahkan kita untuk mengedit video dengan cara singkat gitu. Jadi untuk belajar editing di YouTube Studio itu sebenarnya
tidak susah ya. Sebenarnya sekali atau 2 kali belajar juga bisa gitu. Nanti yang ketiga kalinya kita bisa mainkan di pengambilan gambarnya. Jadi cukup perbagus pengambilan gambarnya aja atau record atau tag videonya aja di di YouTube. Nanti di YouTube studionya biar bisa lebih enak lagi gitu untuk ngepotong-potong videonya. Mungkin dari saya cukup itu aja ya. Oke, terima kasih semuanya.